Warga, kalau lagi banyak uang, misalnya pas dapat THR Lebaran, zaman baheula sih kita sering banget datang ke sini nih. Siapa sih yang gak kenal dengan Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat? Betul, pasar ini dinobatkan jadi pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Om-om, tante-tante, bapak, ibu, pak de, bude kita di masa itu menjadikan Pasar Tanah Abang tujuan utama membeli berbagai kebutuhan tekstil, mulai dari pakaian, kain, hingga aksesoris. Pasar ini juga menjadi pusat grosir bagi para pedagang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan pedagang mancanegara. Harga dagangan yang ditawarkan memang relatif murah, selain itu pilihan barangnya pun banyak. Jadi pembeli bisa menemukan apa yang mereka cari dan inginkan. Nggak heran kalau Pasar Tanah Abang dikunjungi oleh puluhan ribu orang. Suasana pasar pun sangat ramah dan semarak. Para pedagang saling bersaing untuk menawarkan dagangannya kepada pembeli. Tapi sekarang, begini keadaannya sekarang warga. Sepi pembeli. Dua kata itu yang saat ini bisa mewakili kondisi Pasar Tanah Abang. Status sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara kini tidak lagi tergambar. Tidak ada lagi hilir mudik pembeli yang mengisi setiap lorong pasar. Ramai suara, "Silakan kakak," juga jarang sekali terdengar. Miris banget ya warga. Seperti yang terjadi di salah satu sudut Blok F lantai 3 ini. Suasana ramai bukan karena pembeli yang datang, tapi justru ramai oleh pedagang dan para karyawannya sendiri. Para pemilik dan karyawan toko sampai bingung apa yang harus mereka perbuat, sambil berharap ada pembeli yang datang ke tokonya. Mereka hanya bisa berbincang, bahkan asik bermain gadget sendiri. Situasi yang sangat jarang terjadi memang di pasar yang terkenal dengan kepadatannya yang luar biasa, terutama saat sebelum pandemi. Warga, ini beneran gak bercanda nih ya. Ini sekarang jam 12:30 siang. Saya kira tadi pagi tuh orang belum pada datang, belum pada buka. Ternyata emang ini beneran pada tutup. Banyak toko-toko yang tutup dan sepi banget sama pembeli. Dan kalaupun ada orang-orang rame, ini rame para pedagang. Tuh, ada karyawan-karyawannya juga. Nah sekarang saya mau coba lihat-lihat situasi lebih jauh lagi. Kira-kira bakal sesepi apa sih Pasar Tanah Abang sekarang. Ayo ikutin terus. Situasi ini sudah terjadi hampir 5 tahun. Tepatnya sejak pandemi melanda hingga saat ini, meski pandemi telah berlalu. Menurut data dari pihak pengelola pasar, pada saat sebelum pandemi, jumlah pengunjung yang datang ke Pasar Tanah Abang rata-rata sekitar 37.000 sampai 40.000 orang per harinya. Situasi dulu jelas berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Pengunjung yang datang hanya berada di angka ribuan saja. Walau jumlah datangnya pengunjung diklaim berangsur membaik jika dibandingkan dengan saat terjadinya pandemi, namun situasi ini justru ditanggapi lain oleh para penjual. Dulu orang belanja pagi kita udah nggak bisa ngebalah gitu, ngarung gitu. Sekarang pokoknya corona udah masuk sampai sekarang, luar biasa. Sama sekali belum ada. Pokoknya habis kontrak toko orang nggak nyambung lagi. Tinggal kenangan kita napang nih. Raden menambahkan, omset yang ia dapatkan jelas menurun drastis jika dibandingkan dengan situasi yang terjadi sebelum pandemi. Dari satu orang saja, penjual grosiran asal Sumatera Barat ini bisa mendapatkan cuan puluhan juta. Bagaimana sekarang? Dalam jeda waktu 1 minggu, bahkan 1 orang pun tidak ada yang mampir. Duh, semoga situasi ini cepat berlalu ya warga. Setelah pasca pandemi ini, kondisi situasi pengunjung sudah berangsur-angsur normal. Namun kalau kita berbanding sebelum pandemi dan pasca pandemi, memang masih cukup jauh persentasenya. Namun kalau kita berbanding pada saat pandemi dan setelah pasca pandemi, pengunjung sudah mulai bergerak datang ke Pasar Tanah Abang ini. Situasi bertambah rumit ketika kembali menjamurnya para pedagang yang berjualan di luar gedung. Jelas, situasi ini bisa dibilang merugikan bagi pedagang yang ada di dalam gedung. Langkah penertiban dan penataan diharapkan bisa setidaknya mengurangi penderitaan bagi mereka-mereka yang sedang berjuang dari dalam gedung pasar. Kami sehari-harinya itu boleh dikatakan nol. Bukan hanya dirasakan oleh para pedagang. Situasi sulit ini pun dirasakan oleh para porter yang setiap harinya menggantungkan hidup dengan menjadi kuli panggul di Pasar Tanah Abang.
Dulu mobil box aja dulu mah ya berapa biji kesini antri. Sekarang mah nggak ada. Efek domino dari kondisi saat ini di Pasar Tanah Abang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka semua berharap situasi kembali normal seperti sebelum pandemi. Nih, warga, ada yang lagi live nih. Lagi live, Bang? Iya nih, lagi live. Baik, gimana? Rame? Ya santai lah, soalnya udah pada ramai juga yang jualan TikTok. Oh, siap. Santai ya? Iya. Mantap. Lanjut, Bang. Siap. Nah, ini warga. Ini salah satu cara nih ya, yang dilakukan oleh para penjual, salah satunya adalah jualan live. Karena supaya bisa untuk tetap survive, tetap bertahan, dan bisa tokonya tetap buka. Sekarang coba kita mau keliling-keliling lagi, karena emang situasinya agak beda. Ini sepi banget sih. Yuk, kita lihat lagi. Tidak sedikit pula pedagang yang banting setir menjajakan jualannya dengan cara live di media sosial. Sebagai pengguna baru, tantangan lain yang harus mereka hadapi yaitu bersaing dengan para pengguna akun lama.